Kita kalau mau posting, sadar diri loh. Betul. Bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita perlihatkan, apa yang kita hadirkan, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada akhir-akhir ini bukan mungkin sih, Terjadi. berita ya hal-hal yang orang memiliki respon mungkin bermacam-macam ya. Responnya itu macam-macam menanggapi postingan ini gitu ya. Postingannya apa, Ustadz Alfan? Karena bacakan Coba dibacain Ustadz Alfan. Bacakan ya. Jadi sebenarnya ini ada 2 postingan yang Ini. story ini udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Oh. Itu dia juga. 8 juta. Oke, nggak tahu Beda. di sensor. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Namanya. Gimana bunyinya? Nah, jadi storynya itu, jadi tadi gue diundang interview kerja perusahaan lokal dan nawarin gaji kisaran 8 juta doang. Masya Allah. Hello, meskipun gue fresh graduate, gue lulusan UI Pak, Universitas Indonesia. Dengan huruf Jangan besar semua. disamain nama fresh graduate kampus lain dong. Ada aneh. Gitu. Kalau UI mah udah perusahaan LN apa tuh LN? Luar negeri. Kalau lokal mah oke aja asal harga cocok. Masya Itu yang- Allah. Itu udah 3 tahun yang lalu itu. 3 tahun lalu. Nah, kalau ini yang baru nih, Apa tuh? Tapi hampir sama Ustadz ya? hampir sama. Hampir sama. hampir sama. Apa isinya? UI juga kan? UI juga. Masya Allah. Benar-benar stres dan nggak bisa diterima akal sih. Ceritanya saya melamar kerja di PT PAL. Saya lulusan UI Teknik Mesin 2022 baru kemarin. Saya beserta teman-teman ada 15 orang, tapi dikalahin sama bapak-bapak umur 30-an. Bapaknya ini juga hanya lulusan STM plus sertifikat welding dan pengalaman kerja di Italia Eropa, tepatnya di Vincentieri katanya. Nggak tahu itu di mana tuh. Dan yang bikin nyesek, tanpa training dan langsung nego gaji aja nggak masuk akal banget. Lulusan UI kalah sama lulusan STM. Walau oke sih bapaknya punya pengalaman kerja di Eropa, apakah perusahaan sekarang tidak percaya pada sarjana-sarjana di negeri sendiri ya? Ini malah bapak-bapak ijazah cuman STM diterima. Gitu. Masya Allah. Iya, iya. Ada ihtikor juga Ustadz ya? Apa itu? Ihtikor. Ya, kalau kita sih jadi poin yang pertama ketika kalau kita melihat postingan-postingan seperti ini ya tadi orang kan banyak merespon, ada respon yang positif, ada respon negatif, Ustaz. Betul. Nah, kalau dalam pandangan antum sendiri, Ustaz, sebagai seorang yang menjalani atau menekuni atau mendalami ilmu syar'i di Lipia nih. Ya. Lipia ini adalah Universitas Muhammad bin Saud Al-Islami. Jadi salah satu lembaga pendidikan berasal dari Arab Saudi yang punya cabang ya di Jakarta. Ya, dan beliau salah satu alumni di sana. Nah, kalau menurut pandangan antum sendiri, kita yang pertama ya tentu kita tidak menghukumi orang yang bicara, karena bagaimanapun juga adab kita tidak menjustis, Betul. tidak menghakimi layaknya seorang qadhi hakim kepada orang yang menulis status itu akhlak Betul, lah. betul, Respon kita apapun juga itu ya kita merespon dengan yang baik gitu. Nah, kalau dalam pandangan antum sendiri kan banyak orang yang merespon dengan respon-respon. Sebenarnya gimana respon kita kalau kita menghadapi berbagai macam postingan kayak begitu itu? Ya betul. Masya Allah ya Ustadz ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar yang biasa kita temui ya. Hal-hal yang seperti ini juga contohnya fenomena ini. Ketika seseorang bermedsos memang harus pandai menjaga lisan, pandai menjaga ucapan, statement supaya tidak terjatuh ke dalam celah mencela, kemudian menghina dan sebagainya. Kalau sependek yang saya tahu, Ustaz, bisa jadi yang memposting ini dengan keterbatasan ilmu dan
pengalaman mungkin Ustadz ya, karena Iya. masih baru lulus, kemudian memandang ada bapak-bapak yang kok tahu-tahu masuk ya dengan ijazah yang dalam tanda petik cuma mungkin ya, kata mereka. Di situ memang kita sebagai seorang muslim layak untuk berprasangka baik dulu ya, dan mengecek dulu ya kenapa kok ini bapak-bapak bisa langsung diterima seperti itu. Padahal ijazahnya hanya SMA gitu. Jadi memang kita di sini banyak sudut pandang yang kita lihat Ustaz. Kita berinteraksi dengan dunia nyata, kemudian dunia maya juga. Itu kita harus memposisikan memang jelas kita harus cross check dulu ketika menghadapi sesuatu fenomena seperti itu. Tabayun ya. Tabayun jelas gitu. Jadi memang pertama itu memang harus tabayun. Betul. Jadi apa yang disampaikan tadi Ustadz Alvan terkait dengan sosok yang alumni Universitas Negeri ya, Betul. yang dia terkesan reject ya, Ya. dengan status gaji 8 juta itu, dengan status dia alumni perguruan tinggi negeri Beken di Jakarta gitu kan, Favorit. di Depok gitu ya. Ya. Yang kemudian juga ada lagi nyusul status yang lain ya, yang terkesan menghadirkan kalimat yang tidak cukup elegan kepada Betul. orang yang lebih tua barangkali Betul. ya, Lebih meskipun senior pendidikannya ada di bawah. di bawah mereka. Ada gangguan jiwa kayaknya. Ya. Dia juga benar-benar stres ya, dia mau gitu. Bener-bener stres. Ada gangguan jiwa. Bener-bener stres ya, yang Dan- mudah-mudahan nggak stres iya. lah. Postingan yang pertama? Yang Yang kedua, kedua. Oh, yang kedua. ya, artinya itu tadi yang untuk sampaikan. Jadi tabayun. Betul, tabayun. Ustaz. Jadi postingan apapun juga yang berpotensi memiliki bukan begini. Postingan apapun juga yang berpotensi untuk bentar ya. Oke. Jadi postingan apapun juga ya, postingan apapun juga yang berpotensi mengundang orang lain untuk menghakimi, Nah, mengundang orang lain untuk barangkali berbuat nyinyir, nah, mengundang orang lain untuk multi tafsir ya, memang seyogianya harus kita cegah ya. betul sih. Makanya juga bagi orang yang suka posting di sosmed itu Iya. harus aware dulu tuh. Artinya dia harus sadar diri bahwa postingannya itu akan berdampak bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Betul. Betul. Itu sih. Makanya kalau dari segi orang yang posting tadi itu ya, orang-orang yang tadi merasa tersaingi dengan orang yang jenjang pendidikannya di bawah. Gitu ya, dan justru malah yang orang yang nego gaji itu orang yang berani ada di bawah level pendidikannya dengan pengalaman. Nah, paling tidak dia harus sadar lah bahwa apa yang diposting itu pasti barangkali memiliki dampak sedikit banyak, Betul. baik di dunia dan di akhirat. Jadi yang mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dalam merespon tadi ya, postingan yang tadi itu pelajaran hikmah. Jadi sekali lagi kita tidak menghakimi, tidak menjustifikasi orangnya, tapi kita mengambil hikmah bahwa yuk kita kalau mau posting sadar diri loh, Betul. bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita perlihatkan, apa yang kita hadirkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mesti terjadi. Berarti harus hati-hati Ustaz ya. Harus hati-hati. Kalau memposting. Kalau mau posting itu harus hati-hati. Betul. Jadi itu poin pertama. Karena ketika postingan itu bernilai positif, maka dia bisa masuk ke dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Betul. Jadi siapa orang yang
siapa orang yang melakukan, mencontohkan atau menghadirkan satu tradisi yang baik, yang sesuai dengan syariat, falahu ajruha, maka baginya adalah ganjaran pahala. Wa ajru man amila biha, dan ganjaran orang yang orang yang mengikutinya. Wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujrin syai'an, tanpa dikurangi. Tapi kalau yang dia tulis, yang dia posting adalah dosa dan maksiat, dan diikuti atau memancing orang untuk suuzon, memancing orang untuk menghakimi, memancing orang untuk berprasangka negatif atau multi tafsir yang negatif, atau memancing orang untuk berselisih, terutama masa-masa sekarang nih, tahun-tahun politik nih, itu harus hati-hati. Betul. Hati-hati sekali, karena dampaknya adalah bukan hanya di dunia tapi di yaumul qiyamah. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al yauma, pada hari ini, itu pada hari kiamat. Al yauma nakhtimu, kami kunci. Kami tutup kan? Sudah. Al afwahim, lisan-lisan mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka itu akan ngomong. Atas apa yang mereka perbuat. Iya, wa tashhadu arjulum, dan kaki mereka menyaksikan ya atas diri mereka sendiri, atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, artinya ya pelajaran yang berharga dari yang kasus ini adalah yang pertama itu kita harus sadar diri bahwa al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau nggak di dunia, dan di akhirat. Ini hati-hati untuk sahabat semua. Ya, kalau kita posting sesuatu, apakah membawa kepada kebaikan atau keburukan? Apakah menghantarkan orang lain menuju ke surganya Allah atau membinasakan mereka menuju kepada nerakanya Allah? Nah gini Ustaz. Kadang kalau saya perhatikan Ustaz, beberapa orang ingin memposting justru memang sesuatu yang supaya menimbulkan sensasi. Jadi supaya banyak yang like, supaya banyak merespon, dan ya akhirnya ujung-ujungnya mencari sesuatu yang akan diposting itu sesuatu yang agak nyeleneh gitu. Karena kalau seandainya yang like sedikit atau yang respon sedikit itu ngerasa ini cuman biasa aja gitu. Akhirnya kadang dibuatlah postingan itu semenarik mungkin, dan fatalnya menarik ini berlebihan ujungnya. Akhirnya ya terjatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Benar sekali. Jadi tidak sedikit seperti itu, bahwa Islam sama sekali tidak melarang yang namanya inovasi. Nah, betul. Syariat Islam juga tidak melarang yang namanya kreativitas. Gitu. Seseorang untuk dia berkarya, tidak. Akan tetapi ada batasan-batasan syariah yang kita tidak bisa langgar batasan syariah itu. Ya kan? Ya, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ya, di dalam satu hadis kan, ya, betul. Panjang kan, hadis maka ketahuilah himallah, tembok-tembok ya pembatas Allah itu ada perkara-perkara yang haram, yang nggak boleh kita langgar, gitu. Yang kita tidak boleh langgar, seperti seorang pengembala yang nggak boleh melanggar satu tembok atau satu batasan yang sudah ada. Nah ini yang barangkali harus kita pahami, gitu ya. Apapun juga ya, kalau tujuannya dia adalah iradatus syuhur wa zuhur, dia mau masyhur, dia mau tampil, lalu dilakukanlah perkara-perkara yang syadz. Nah itu perkara-perkara yang amrun syadz, perkara-perkara yang ganjil supaya orang like, maka niatnya saja sudah tidak tepat. Tidak tepat Ustaz ya. Betul. Niatnya aja sudah tidak tepat. Karena seperti ini Ustaz, banyak yang terjadi Ustaz ketika seseorang itu viral, seorang itu terkenal dengan tingkah lakunya, entah itu postingan atau apapun itu, mereka berharap seperti orang-orang yang sudah viral. Akhirnya apa? Mereka dapat uang yang banyak, mereka diundang ke sini, ke situ dan sebagainya. Akhirnya ya itu salah satu tujuan mereka adalah viral itu memang syuhur itu. Iya. Nah makanya ya itulah yang terjadi. Ya. Kalau niatnya itu soleh, niatnya benar,
dan qasdu tujuannya itu soleh, tujuannya itu benar, ya insya Allah ya kesananya bisa jadi baik benar betul. lah. Tapi kalau niatnya aja sudah salah, tidak tepat gitu ya, kesananya tidak tepat, tujuannya tidak tepat, ya proses yang dijalankan juga bisa jadi tidak tepat. Betul, betul. Berapa banyak sekarang ya, Ya, berapa banyak orang-orang yang viral, betul. ya kan? Siapa aja yang viral? Banyak. Yang viral siapa aja tuh yang pernah masuk TV, yang akhirnya tenggelam. Tapi viral yang baik atau enggak? Viral-viral yang ya yang nyeleneh gitu saat ya. yang syaz lah. Yang saat itu ya. Berapa banyak orang-orang yang viral, Tenggelam. konten kreator viral, tapi tidak bertahan lama. Kekreatifannya dia tidak bertahan lama untuk membuat dia berada pada posisi yang sama. Betul, betul. Gitu, ya. Nggak bertahan lama. Coba sebutin yang pernah viral tenggelam tuh. Sat Alvan. Sad boy ya kan? Ada tuh ya kan. Kita bukan membicarakan tapi yang sempat viral kan. Iya, iya. Tapi kemudian siapa lagi? Tenggelam Yang Sat, sebenarnya bukan tenggelam, artinya tidak lagi muncul tuh. Iya, iya. Siapa lagi tuh selain sad boy itu? Siapa lagi? Yang itu saat yang Hah? Yang kamu nanya itu? Iya. terus Iya kan? juga yang ini saat fashion itu loh saat yang Yang fashion itu yang mencontohkan Masya Allah. Naudzubillah. Nah, artinya Itu, sekali lagi Islam tidak melarang kreativitas, itu enggak, inovasi enggak. malah justru mendorong Sat, Mendorong. untuk kreatif kan. Iya, betapa ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin dahulu kan memang berada di wilayah kreativitas dan inovasi. Betul, Cuman yang membuat mereka abadi itu adalah hasilnya itu mutunya tinggi betul. dan bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya itu saintifik, ilmiah. Ilmiah ya Sat ya. Ya. Nah, berbeda kalau kreatifnya itu amrun syaz, perkara yang syaz, yang ganjil, iradatu syuhur, ingin tampil. Betul. Ingin tampil, ingin dikenal, ingin hal-hal yang memang ya sebenarnya perkaranya itu adalah perkara yang sifatnya amrun dunawi, perkara dunia saja. Nah, itu tadi jadinya apa ya, tidak membuat dia itu berada pada satu posisi yang Nah, yang tetap top itu, Ustadz ya. Ustadz. Ustadz sebentar, kalau kita tarik Ustadz ya, dengan postingan yang tadi, ketika postingan pertama tadi bilang dengan gaji 8 juta itu seolah-olah menganggap sesuatu yang kecil gitu Ustadz ya. Kemudian yang postingan kedua menganggap bahwa saya lulusan yang dari tempat yang favorit loh, Favorit ya. kok tidak perlakukan dengan semestinya seperti itu. Kalau kita tarik ke hal-hal yang memang sebenarnya kan mereka kan di lingkungan ini saja dalam sekup pekerjaan Ustaz ya. Dan seorang muslim itu kan memang dianjurkan dan terus dorong untuk terus bekerja dengan semangat, dengan tangannya sendiri untuk ya maisha keluarganya, untuk saudara dan sebagainya, untuk dirinya. Kalau kita tarik ke arah situ Ustaz, kan sekarang banyak fenomena yang viral tadi. Salah satunya ya untuk supaya memiliki uang yang banyak gitu kan. Cuman kan caranya salah. Ya bagaimana kita mencari solusi Ustaz supaya anak-anak muda ini kan rata-rata kan anak-anak muda Ustaz ya, supaya keinginan mereka itu tercapai tapi dengan cara yang benar. Nah, itu seperti apa Ustaz? Gambaran mungkin cara, kemudian arahan pendapat dari antum mungkin. Karena kan sebenarnya ujung-ujungnya di situ. Mereka inginkan sesuatu yang kemakmuran, kesejahteraan untuk keluarganya dan sebagainya kan. Mereka niatnya baik kadang, cuman caranya yang keliru seperti itu. Benar sekali. Betul. Ya sebenarnya siapa sih orang yang tidak ingin memiliki kebermakmuran, Betul. prosperity? Semua orang ingin dong makmur. Setiap orang ingin dong hidupnya enak, bahagia, gitu ya. Ya itu dorongan lah, dawafil suluk. Itu dorongan fitrah manusia. Gitu ya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa kita hidup di dunia ini itu diberikan ujian. Ya, betul. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar dan seterusnya. Ya.
Dan juga di surat Al-Ankabut Allah juga berfirman kan, ya. Apa bunyi? Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Enggak, mereka diuji. Kan. Nah, inilah yang barangkali kita harus sering membersamai generasi Z. Nah, itu Ustaz. Kita harus sering membersamai teman-teman kita, anak-anak muda kita. Penggambaran mereka tentang dunia itu belum sempurna, Ustaz. Maksudnya belum semestinya, belum tepat ya, Ustaz ya. Karena begini, pertama, informasi-informasi yang masuk ke dalam mereka itu kan sifatnya instan. Nah, betul. Dan via gadget atau Google lah. Jangankan itu, di dalam kampus sendiri, Ustaz, karena anak kan salah satu profesinya sebagai dosen. Itu ketika ada teman-teman mahasiswa, ya itu menulis makalah, dan makalahnya itu bobotnya, kualitasnya kurang, ya, dari segi referensi, itu akan ketahuan. Kita akan bisa lihat, ya, dari segi tulisannya, dari segi susunannya, kemudian footnote-nya, ya ini plagiat atau tidak, ya. Sampai satu ketika Anda bilang ke teman-teman mahasiswa, mohon maaf, saya tidak bisa menerima makalah ini yang pernah Anda ceritakan. Iya, betul. Iya, ini makalah Anda mahasiswa dan Anda harus dilatih untuk bisa menjadi orang yang memang punya kemampuan berpikir berpikir kritis dan analitis, bukan copy paste. Artinya gini, fenomena generasi Z sekarang adalah orang-orang yang instan dan informasinya itu cepat, tidak mau bersusah payah untuk melakukan bacaan. Kalau dulu ketika Anda masih kuliah, kan dulu S1 Anda kan sastra Arab, itu skripsinya itu pakai bahasa Arab, Ustaz. Iya. Pakai bahasa Arab, Anda harus pulang pergi tuh, ya, ke perpustakaan Iman Jama, ke perpustakaan Lipia Jakarta, gitu kan. Untuk mencari. Untuk apa? Untuk ngelekin kitab, melihat, gitu. Begitu juga ketika S2, gitu kan, program S2 itu sama, ke kampus UI, kemudian beberapa, iya benar-benar nyari gitu. Nah, itu perubahan inilah yang harus kita makanya ya kita harus sering-sering mendampingi teman-teman yang generasi Z. Berarti dengan gaya dan pola mereka. Ini tugasnya praktisi pendidik, Ustaz ya? Iya. Pendidikan ini berat sekali. Berat. Ya, itu menjadi tantangan lah. Betul. Terutama lembaga pendidikan yang banyak generasi Z-nya, itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana menghantarkan mereka orang yang continuous learning, sering belajar, sering menganalisa, sering meningkatkan potensi diri, itu menjadi PR tersendiri. Artinya, ya, lakukan pendampingan. Jadi jawabannya yang antum tadi tanyakan adalah kasih mentoring dan pendampingan dengan gaya-gaya mereka, seperti itulah. Nah, ini kalau anak sendiri dengan anak-anak seperti itu, ya. Anak-anak kan cewek semua, kan tahu lah, generasinya di generasi strawberry bukan Z. Generasi yang rentan, emosinya itu rentan, gitu. Jadi itu, Ustaz. Ya. Betul, Ustaz, ya. Jadi hikmah yang pertama, ketika kita menyikapi postingan yang anak tadi itu, yang dia menganggap remeh gaji 8 juta karena alumni satu perguruan tinggi dan menganggap remeh orang lain, maka ini menjadi ibro bagi kita, ya, bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita posting itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menulis apapun juga perhatikan apakah ini berdampak untuk dunia dan berdampak untuk akhirat. Betul. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua barangkali dari postingan-postingan yang tadi, ya kita mengambil hikmahnya. Oh, ternyata ini menjadi tanggung jawab kita loh dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter kita. Betul. Karakter yang didasarkan pada spiritualitas. Coba, ketika alumni perguruan tinggi yang tadi itu, alumni perguruan tinggi
yang tadi yang kita sebutkan tadi di awal, ya, yang nolak 8 juta atau yang terkesan meremehkan orang alumni STM yang sudah bekerja di luar negeri, terkesan meremehkan dari bahasa, dari pola bahasanya. Seandainya dia punya karakter spiritual yang tinggi, seandainya hatinya itu adalah hati diisi dengan hati yang keimanan yang kuat barangkali ya, itu nggak akan terjadi. Betul. Ya. Dia akan bertanya kok bisa orang lain seperti itu gitu. Iya, dia akan bertanya apa yang membuat dia itu melakukan bargaining posisi. Dia akan bertanya seperti itu. Betul. Lalu apa kekuatan saya untuk melakukan itu? Dia akan lebih bertanya, menghadirkan sebuah pertanyaan eksplorasi. Ini yang growth mindset. Artinya, kalau orang punya karakter spiritualitas tinggi, pikirannya itu berkembang, growth. Gitu. Kalau dia punya kekuatan spiritual yang tinggi, karena bagaimanapun juga perilaku yang dihadirkan adalah refleksi dari jiwa. Betul sekali. Cerminan Dari jiwa, cerminan dari hatinya dia. Sehingga dia akan mampu menyikapi apapun juga yang ada di sekeliling dia dengan respon positif kalau dia punya kekuatan spiritual yang kuat, yang baik, yang bagus. Spiritual ini adalah spiritual Islam ya. Bukan spiritual dalam arti ala barat, bukan. Tapi Islamic spirituality. Artinya apa? Faith, iman, akidah yang kuat akan berimbas pada akhlak yang baik. Gitu. Dan dia pun akan merespon dengan respon yang baik. Dan pikirannya pun akan jauh lebih berkembang. Ya, karena apa? Karena dia roh atau sadar, dadanya lapang. Betul. Bahwa ini semua adalah takdir Allah, ya, tapi saya harus berusaha, saya harus survive, saya harus menjadi jauh lebih baik lagi tanpa menzolim orang lain. Nah, nilai-nilai Islam itu yang menghantarkan dia kemudian menjadi growth, pikirannya jadi berkembang, nggak sempit dan nggak mengatakan nggak masuk akal atau stres, kayak tadi itu ungkapan tadi itu ya. Gimana tadi ungkapannya? Coba ulangin deh. Satu kata. Benar-benar stres. Benar-benar stres dan nggak diterima akal. Terus? Ceritanya saya ngalamin. Oh gitu. Oh gitu. Ya, cukup. Ya, artinya ya kalau dia punya karakter spiritualitas Islam yang tinggi, barangkali dia nggak akan mengucapkan kalimat itu. Karena ya pertama dia akan exception tuh, mengakui takdir dan ketentuan Allah. Dan yang kedua, dari situ dia bukan malah mundur, dia malah akan naik dengan levelnya. Iya. Jadi orang yang beriman kepada takdir itu tidak membuat orang terpuruk, tapi dia akan terus survive. Dia akan terus naik. Makanya jangan salah paham. Begitu juga orang yang tawakal ya. Jangan dipahami tawakal itu adalah pasrah. Ya. Udah naruh motor di depan. Enggak kunci stang. Kuncinya ada di motornya. Pasrahkan Allah. Itu konyol namanya. Bukan seperti itu pasrah. Pasrah itu adalah tadi itu. Ya. Al-i'timad, ya, dia menyandarkan proses dengan tetap melakukan ikhtiar, ya. Lalu hasilnya itu adalah tafwid, hasilnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan pasrah dalam arti tanpa usaha. Nah, ini keliru, ya. Ini keliru. Nah, berarti tawakal itu nggak bisa diartikan hanya pasrah titik saja, nggak bisa ya. Jadi tawakal sama dengan pasrah itu nggak bisa kan? Bukan begitu pemahaman tawakal itu, bukan seperti itu. Itu kurang tepat Ustaz ya? Nggak tepat. Betul. Dan harus tidak benar. Ada penjabaran lebih. Ada penjabaran lagi. Ada penjabaran yang komprehensif tentang tawakal yang dihadirkan oleh para ulama. Ya, tentang makna tawakal itu sendiri. Jadi kita kembali, hikmahnya adalah berikutnya adalah itu tadi. Menjadi PR kita nih, ya, untuk terus melakukan proses pendampingan, bikin konten-konten yang positif, gitu ya, sebagai warna atau nuansa. Dan itu sebagai edukasi juga sih, Ustaz. Edukasi untuk umat. Untuk umat. Gitu. Jadi
tetap kita nggak juga boleh nyinyirin, menjustifikasi atau menghukum orang yang buat postingan tadi. Kayaknya sering ya, Ustaz ya. Gitu. Kayak gitu ya. Karena- Orang latah kayaknya ya. Iya. Oh, menghujat ini Enggak. semuanya Kita bukan menghujat itu, gitu. tapi kita mengambil hikmah di Betul. balik itu, mengambil insight di balik itu apa yang bisa kita pelajari. Ternyata yang kita pelajari apa poinnya? Kalau mau nulis status Ya. harus aware, harus Dipikir sadar diri. dulu. Apakah ini membawa saya kepada surganya Allah atau ke nerakanya Betul. Allah. Betul. Kedua, ya, menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa apa yang kita hadirkan, apa yang kita berikan kepada umat itu kembali ke kita sendiri. Ya, kalau buruk, in ahsantum li anfusikum. Betul, betul. Ya, kalau kamu buat buruk, ya keburukan itu, kamu buat baik, kebaikan itu kamu. Kalau buat buruk, ya buruk juga Kembali ya, Ustaz ya. kembali. Ya, sama seperti yang postingan tadi itu. Padahal segitu udah besar. Iya, sama dengan postingan yang tadi itu ya. Nah, seperti itu, dan hikmah berikutnya adalah dari postingan itu tergambar bahwa menghadirkan dan melakukan pendampingan kepada generasi Z dan generasi Strawberry adalah sebuah kewajiban kita sama kita semua. Ya, terutama menghadirkan karakter-karakter dengan nilai-nilai Islam, spiritualitas. Karena Ana lihat juga Ustaz, kayaknya generasi ini seolah-olah itu dilepas gitu Ustaz. Kalau apa ya, kalau anak ayam mungkin induknya itu udah nggak ada gitu. Kenapa itu Ustaz ya? Padahal mereka ya memiliki orang tua, mereka memiliki saudara-saudara, memiliki kerabat. Iya. Mereka hidup di tengah-tengah yang memang di situ ada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh yang bisa merubah. Kali ini bahasanya ke parenting ya. Ya. Dan memang itu faktanya Ustaz. Kan kita lihat di luar gitu. Anak-anak ya main tanpa ada Iya. berbicara kotor, nggak ditegur dengan lingkungan yang ada di situ. Mereka berbuat ya Ya, situ kayak itulah fenomena lepas gitu. kita saat ini yang menjadi tanggung jawab bagi para orang tua, yang menjadi tantangan bagi para orang tua. Dan Ya. tantangan berat sekali Ustaz ya. Tantangan berat. Berat sekali. Terutama kan kita yang berada di lembaga pendidikan Nah, kan. itu beban moral yang Masya Allah luar biasa Moral, itu Ustaz. bukan beban, tapi tantangan. Nah, Ya, tantangannya cukup luar biasa ketika kita berhadapan dengan berbagai macam anak, berbagai macam orang tua, berbagai macam kultur. Itu menjadi luar biasa tantangannya, tapi memang harus kita hadapi, Ustaz. Ya, harus kita hadapi. Nah, makanya itulah salah satu perjuangan kita kan di Kutab itu kan, betul. dengan adanya kajian, ya, tahsin untuk orang tua, Betul. kajian akidah dari Dr. Ustadz Muhammad Dahri, Iya, ya kan, adab ya, adab Adab, mufrad, ya, kemudian untuk parenting Parenting. juga secara berkala, mentoring untuk ayah, itu semua adalah ikhtiar kita sebenarnya Betul. untuk membantu Mendampingi anak-anak. anak-anak juga seperti itu. Itu aja, Ustadz Alfan. Ya, Terima cukup, kasih Ustadz ya. Alfan. Pak Kohil mau pulang, udah jam berapa ini? Iya, Ya, insyaallah. mudah-mudahan bermanfaat Ya. untuk Amin, untuk amin. jazakallah Ustadz Ya. atas waktunya. Ya, insyaallah. Ya, itu aja. Nah, Nanti untuk guru-guru yang tadi kan ada guru yang bersana 30 juz Oh, insyaallah. dan ada yang dari beberapa dari Libya, nanti bisa dipanggil hari Kamis Betul, ya, untuk kita lakukan proses Betul. interview. Nah, Untuk interview kita pengen langsung guru-guru Kutab yang Masya Allah ya untuk mendampingi yang punya anak-anak. kapabilitas Betul, dan betul. kompetensi yang kuat untuk mereka. Amin. Semoga dipermudah, semoga Kutab terus berkembang. Nah, mudah-mudahan ke arah lah. yang baik. Mudah-mudahan. Bisa. Amin. Ya. Terima kasih sahabat semua. Pak Ustadz Alfan, Pak Kohir, selamat pulang. Selamat pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz ya. Jazakallah khair.